Halo teman-teman, Halo. selamat malam. Malam. Aku mau mulai dengan pertanyaan yang mungkin hampir semua dari kita itu pernah ngalamin. Pernah nggak sih kalian itu buka TikTok cuma niat nonton satu atau dua video aja, tapi tiba-tiba pas lihat jam ternyata udah 1 jam lebih? Pernah nggak? Tiap hari. Ya tiap hari ya. Ya jujur aja, aku juga sering kayak gitu ya. Awalnya cuma pengen istirahat bentar, tapi ternyata malah keterusan scroll tanpa sadar. Tahu-tahu waktu habis, tugas belum dikerjain, dan kadang kita jadi ngerasa bersalah sendiri karena waktu telah kebuang. Dari pengalaman itu aku jadi kepikiran, sebenarnya TikTok ini membantu kita atau justru bikin konsentrasi belajar kita jadi terganggu. Kalau kita lihat dari sisi negatifnya dulu, TikTok itu punya sistem yang bikin kita terus ingin nonton. Videonya pendek, cepat, dan selalu menarik. Setiap beberapa detik, kita langsung dapat hal baru. Tanpa kita sadari, otak kita jadi terbiasa dengan informasi yang cepat dan instan. Akibatnya, saat kita harus belajar sesuatu yang butuh waktu lebih lama, kayak baca materi atau dengerin penjelasan dosen, kita jadi lebih gampang bosan. Bahkan, fokus kita terasa jadi lebih pendek. Baru beberapa menit belajar, kita udah mulai kehilangan konsentrasi dan pengen buka hal lain. Selain itu, TikTok juga jadi salah satu distraksi terbesar saat kita belajar. Sering banget kita lagi belajar, tiba-tiba kepikiran, buka TikTok bentar aja dah. Tapi kenyataannya, hampir nggak pernah cuma bentar. Satu video lanjut ke video berikutnya, dan terus begitu tanpa kita sadari. Tanpa terasa, waktu yang seharusnya dipakai buat belajar malah habis buat scrolling. Kalau ini terjadi terus-menerus, lama-lama bisa mempengaruhi kebiasaan belajar kita. Kita jadi makin sulit fokus, dan waktu belajar jadi nggak efektif. Tapi, di sisi lain, kita juga nggak bisa bilang kalau TikTok itu sepenuhnya buruk. Nah, sekarang ini tuh banyak banget konten yang bermanfaat di TikTok. Ada yang jelasin materi pelajaran, kasih tips belajar, bahkan ada juga yang membahas hal-hal penting dengan cara yang lebih sederhana dan mudah dipahami. Kadang justru kita bisa lebih cepat ngerti suatu materi setelah lihat penjelasan singkat di TikTok. Selain itu, TikTok juga bisa jadi hiburan. Kita memang setelah belajar cukup lama, kita memang butuh waktu untuk istirahat. Nonton video yang ringan atau lucu bisa bantu kita refreshing dan mengurangi stres. Dan itu sebenarnya wajar, selama kita nggak berlebihan. Nah, dari sini kita bisa lihat kalau TikTok itu sebenarnya netral. Dia bisa jadi baik, tapi juga bisa jadi buruk. Semua tergantung dari cara kita menggunakannya. Kalau kita pakai tanpa kontrol, ya jelas bakal ganggu konsentrasi belajar. Tapi kalau kita bisa ngatur dengan baik, TikTok juga bisa punya manfaat. Makanya, kita perlu mulai belajar mengontrol diri sendiri. Misalnya, kita bisa nentuin waktu khusus buat buka TikTok. Jadi nggak asal buka kapan aja. Kita juga bisa coba untuk nggak buka TikTok sama sekali saat lagi belajar, supaya fokus kita nggak gampang terpecah. Selain itu, kita juga bisa lebih selektif dalam memilih konten. Nggak semua yang muncul harus kita tonton. Apalagi kalau itu cuma bikin kita scroll terus tanpa tujuan. Intinya, kita harus sadar bahwa waktu itu terbatas. Kalau kita habiskan terlalu banyak waktu buat hal yang kurang penting, kita bisa kehilangan kesempatan untuk hal yang lebih bermanfaat. Sebagai penutup, aku mau bilang kalau TikTok itu bisa jadi teman, tapi juga bisa jadi ancaman buat konsentrasi belajar kita. Semua balik lagi ke diri kita masing-masing. Kita yang pegang kendali, bukan aplikasi yang ngatur kita. Jadi, mulai sekarang, semoga kita bisa lebih bijak dalam menggunakan TikTok.
supaya nggak mengganggu tujuan kita ke depan. Bentar. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.